Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Wa ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Amma ba'du fa inna asdaqal hadithi kitabullah wa khairal hadi hadi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa syarrul umuri muhdatsatuha wa kullu muhdatsatin bid'ah wa kullu bid'atin dhalalah wa kullu dhalalatin finnar. Alhamdulillah, pada siang yang berbahagia ini, yaitu hari Kamis tanggal 20 bulan Safar tahun 1442 Hijriah, dengan izin Allah Subhanahu wa taala kita melanjutkan kembali kajian tafsir Al-Qur'an yang kita kaji dari kitab Taysirul Karimir Rahman fi tafsiri kalamil mannan, yang ditulis oleh Fadilatul Syekh Al-Allamah Abdurrahman Ibnu Nasir Ibni Abdillah As-Sa'di, ulama besar yang dilahirkan pada tahun 1307 Hijriah dan meninggal dunia pada tahun 1376 Hijriah, rahimahullahu ta'ala rahmatan wasi'ah. Pada kesempatan yang berbahagia ini kita akan mengkaji surat Al-Baqarah ayat 126. Surat Al-Baqarah ayat 126. Kita berdoa semoga Allah Subhanahu wa taala senantiasa memperbaiki niat kita di dalam mempelajari ayat-ayat Al-Qur'an. Semoga Allah Subhanahu wa taala senantiasa menganugerahkan pada kita kesungguhan dan semangat di dalam mempelajari Al-Qur'an, dan semoga Allah menganugerahkan pada kita ilmu yang bermanfaat dan al-amal as-salih. Amin. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Wa idh qala Ibrahim rabbi ij'al hadha baladan amina warzuq ahlahu minats thamarati man amana minhum billahi wal yawmil akhir. Qala wa man kafara fa umatti'uhu qalilan thumma adtarruhu ila 'adabin nar wa bi'sal masir. Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman, wa idh qala Ibrahim, dan ingatlah ketika Ibrahim alaihissalam berkata, beliau berdoa alaihissalam,
Rabbi ja'al hadha baladan amina. Ya Allah, ya Rabbku, jadikan negeri ini negeri yang aman, negeri yang damai. Warzuq ahlahu minas samarati, dan berikanlah penduduk negeri ini, berikanlah rezeki dari buah-buahan. Man amana minhum billahi wal yaumil akhir, berikanlah rezeki dari buah-buahan siapa yang beriman kepada Allah dan hari akhir. Qala wa man kafar, Allah Ta'ala berfirman, siapa yang kufur, fa umatti'uhu qalilan, kami akan berikan kesenangan sedikit kepadanya. Thumma attarruhu ila adabin nar, kemudian aku paksa dia untuk menuju adab neraka. Wa bi'sal masir, dan neraka adalah seburuk-buruk tempat kembali. Fadilatul Syekh As-Sa'di rahimahullah berkata, ay wa idda'a Ibrahim lihadal bait, artinya, arti ayat yang mulia ini, ingatlah ketika Ibrahim alaihi salam berdoa untuk kebaikan rumah ini. Yang dimaksud adalah Al-Ka'bah, atau yang dimaksud adalah kota Mekah. An yaj'alahu Allahu baladan amina, supaya Allah menjadikan Mekah negeri yang aman, negeri yang tentram, damai. Wa yarzuqu ahlahu min anwa'ith thamarat, dan supaya Allah memberi rizki kepada penduduk Mekah dari berbagai macam buah-buahan. Dan doa Nabi Ibrahim alaihissalam dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, sehingga Allah menjadikan Mekah negeri yang aman, negeri yang damai. Bahkan kota Mekah adalah negeri yang dijamin keamanannya oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Demikian pula Mekah adalah negeri yang makmur, walaupun tidak ada pertanian di sana, namun Allah Subhanahu wa ta'ala memberikan rezeki kepada penduduk Mekah dengan berbagai macam jenis dan ragam buah-buahan, bahkan yang tidak ada di Indonesia ada di sana. Ini adalah salah satu doa Nabi Ibrahim yang dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Kemudian kita lanjutkan. Thumma qayyada alaihi salam hadad du'a lil mu'minin ta'adduban ma'allah. Kemudian Nabi Ibrahim alaihissalam mengkhususkan doa ini untuk orang-orang yang beriman, ta'adduban ma'allah, sebagai bentuk adabnya kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Idh kana du'auhul awwal fihil itlaq, karena doa Nabi Ibrahim yang pertama adalah doa mutlak, yaitu doa minta supaya
anak keturunannya dijadikan apa? Imam. Umum. Ini doa mutlak. Siapa saja, semua anak keturunannya didoakan Nabi Ibrahim supaya menjadi imam kaum muslimin. Faja'al jawabu fihi muqayyadan bi ghairi dhalim. Jawaban dari Allah Subhanahu wa taala, imam diangkat menjadi imam dari anak keturunan Nabi Ibrahim dari selain orang-orang yang zalim. Maka setelah itu Nabi Ibrahim alaihissalam berdoa secara khusus, ya Allah berikan rezeki kepada yang beriman saja, tidak lagi berdoa secara umum. Falamma da'alahum birrizqi wa qayyadahu bil mu'min. Namun ketika Nabi Ibrahim alaihissalam berdoa meminta rezeki dan mengkhususkan doanya untuk orang yang beriman saja, wa kana rizqullahi syamilan lil mu'min wal kafir wal 'asi wat ta'i. Padahal rezeki Allah itu umum, mencakup orang yang beriman dan juga orang kafir, mencakup orang yang pelaku maksiat dan orang-orang yang taat. Qala ta'ala, maka Allah Ta'ala berfirman, wa man kafar, adapun siapa yang kufur, ay arzuquhum kullahum muslimahum wa kafirahum. Artinya, adapun orang yang kafir, aku tetap memberi rezeki kepada mereka semuanya, baik yang muslim ataupun yang kafir. Ammal muslimu fayasta'inu birrizqi ala ibadatillah. Adapun yang muslim, mereka menggunakan rizki yang mereka dapatkan untuk beribadah kepada Allah. Thumma yantaqilu minhu ila na'imil jannah. Kemudian di akhirat mereka akan pindah menuju kenikmatan surga. Wa amal kafir, adapun orang-orang kafir dengan rizki, fayatamatta'u fiha qalilan, mereka bersenang-senang, mereka berpuas-puasan, namun hanya sedikit saja di dunia saja, dan dunia itu sementara. Thumma attarruhu ay ulji'uhu wa ukhrijuhu mukrahan, dan aku paksa dia dan aku keluarkan dia, yaitu orang kafir, ila adabin nar, menuju siksa neraka. Wa bi'sal masir, dan neraka adalah seburuk-buruk tempat kembali. Ayat ini adalah ayat yang agung. Dari ayat ini banyak sekali pelajaran-pelajaran penting yang bisa kita ambil jika kita mentadaburinya. Yang pertama, dari ayat ini terdapat pelajaran fihi al-hathu 'ala du'a lil baladi bil aman. Anjuran mendoakan negeri supaya menjadi negeri yang aman. Anjuran mendoakan negeri, mendoakan kota, mendoakan desa supaya menjadi negeri yang aman, negeri yang damai. Demikian yang dicontohkan oleh Nabi Ibrahim alaihissalam. Nabi Ibrahim berdoa supaya Allah menjadikan kota Mekah menjadi negeri yang aman. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam
apabila melihat hilal beliau berdoa. Apa doanya? Allahumma ahillahu alaina bil amni wal iman wassalamati wal Islam Rabbi wa Rabbukallah. Nabi SAW apabila melihat hilal, beliau membaca doa ini, ya Allah, terbitkanlah hilal tanggal baru kepada kami dalam keadaan aman dan dalam keadaan iman, dalam keadaan selamat dan dalam keadaan Islam. Lalu Rasulullah SAW berkata kepada bulan, Rabbku dan Rabbmu adalah Allah Subhanahu wa ta'ala. Kemudian pelajaran berikutnya, fihi masyru'iyatud du'a lis sultan, disyariatkan berdoa untuk kebaikan pemimpin. Disyariatkan berdoa untuk kebaikan pemimpin. Al-Imam Al-Barbahari rahimahullah berkata, min alamatis sunnah ad-du'a'u lis-sultan, di antara tanda sunnah, tanda akidah seseorang itu benar, berdoa untuk kebaikan pemimpin. Wa min alamatil bid'ah wad dhalalah, dan di antara tanda bid'ah, orang itu bid'ah, tandanya adalah ad-du'a'u ala sultan, adalah berdoa supaya Allah melaknat pemimpin. Jadi lihatlah kita dalam kondisi apapun, didoakan kebaikan untuk pemimpin. Idza ra'aita rajulan yad'u lis-sultan fa'lam annahu ala sunnah, wa idza ra'aita rajulan yad'u ala sultan fa innahu ala dhalalah. Jika engkau melihat seseorang mendoakan kebaikan pemimpin, berarti dia berada di atas manhaj yang benar, akidah yang benar. Namun sebaliknya, jika kita melihat seseorang mendoakan keburukan kepada pemimpinnya, maka itu adalah tanda akidahnya tidak benar. Maka Fudail ibnu Iyad rahimahullah berkata, "Lau kana li da'watun mustajabah la ja'altuha lis-sultan." Jika aku punya doa yang dikabulkan, maka doa itu saya khususkan kepada pemimpin kaum muslimin. Karena kebaikan pemimpin mencakup kebaikan untuk kaum muslimin. Kemudian pelajaran berikutnya dari ayat ini, fihi raddun 'alal khawarij, bantahan kepada kelompok al-khawarij, kelompok takfiri. Kelompok takfiri sering berdoa supaya terjadi perang, supaya terjadi tragedi, sehingga diganti pemimpinnya. Ini adalah doa yang menyelisih sunnah. Apapun kejadiannya, baik pemimpin itu zalim, memakan harta rakyatnya, mencekik rakyatnya kayak apapun, doakan kebaikan untuk pemimpin, taati mereka. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, ati wulatal umur, taatilah pemimpin kaum muslimin, wa in akhadha malak wa daraba dhahrak, rawahu Muslim. Walaupun mereka merampas hartamu dengan aturan-aturan yang baru, yang membingungkan,
yang menguntungkan kepentingan mereka saja, taati mereka. Ati wulatal umur wa in akhadha malak, walaupun mereka merampas hartamu, wa daraba dhahrak, dan memukul punggungmu. Kemudian dari ayat ini terdapat pelajaran fihi tahrimul mudaharat, larangan demonstrasi. Kita diperintahkan untuk memberi keamanan di negeri kita, bukan malah memberi keributan. Nabi Ibrahim alaihissalam mendoakan negerinya supaya menjadi negeri yang aman. Adapun dai-dai tukang fitnah, mereka mengajak manusia untuk menciptakan huru-hara, maka mereka menyelisihi petunjuknya Nabi Muhammad SAW, bahkan menyelisihi petunjuknya para nabi dan para rasul. Dari ayat ini terdapat pelajaran fihi karahiyatu hamlis silah fi Makkah wa fi makanin amin. Dibenci membawa senjata di Mekah dan juga di tempat yang aman. Khusus Mekah, Rasulullah SAW bersabda, hadis riwayat Imam Muslim dari sahabat Jabir, beliau bersabda, la yahillu li ahadin an yahmilas silaha bi Makkah. Tidak halal bagi siapapun membawa senjata di Mekah. Kenapa? Karena Mekah adalah negeri yang aman. Maka membawa senjata dikhawatirkan menimbulkan kekacauan, paling tidak menimbulkan masalah antara satu dengan yang lainnya. Maka Syekh Utsaimin rahimahullah juga menyebutkan di antara juga di masjid dan di tempat yang aman tidak boleh membawa senjata, kecuali jika tujuannya mengamankan, seperti pihak yang berwajib yang ditugaskan untuk memberi keamanan. Maka apabila kita berada di tempat yang aman, dilarang membawa senjata. Dari ayat ini terdapat pelajaran fihi an-nahi an takhwifi wa tarwi'il mu'min, larangan menakut-nakuti dan mengagetkan orang yang beriman. Larangan menakut-nakuti, larangan ngageti. Sekarang itu ngageti jadi sesuatu yang asik. Kalau bahasa kerennya apa? Hah? Tahu apa itu? Enggak tahu. Prank atau ya, itu menyelisih sunnah. Rasulullah SAW bersabda, la yanbaghi li ahadin, la yanbaghi li mu'minin an yurawwi'a mu'minan. Tidak layak seorang yang beriman menakut-nakuti, mengageti orang yang beriman. Contohnya banyak sekali. Sekarang kan lagi ngetren atau sudah selesai masanya? Saya ngetren atau enggak? Intinya prank atau enggak tahu atau yang lain, itu semuanya menyelisihi Al-Quran, menyelisihi sunnah Nabi SAW. Contoh saja, ada orang ingin membantu membuatkan rumah, datang berlagak seperti rentenir, bahwasanya rumah ini harus digusur, harus dihancurkan supaya dibangun ini miliknya perusahaan atau miliknya pemerintah atau seterusnya. Ketika pemilik rumah tadi orang miskin sudah ketakutan, sudah nangis-nangis, merengek-rengek, baru setelah itu
ngasih hadiah kaget tadi. Ternyata dihancurkan untuk apa? Dibangun lagi. Ini menyelisih sunnah. Lah kalau mau bangun nggak pakai sandiwara kayak gitu. Jelas ya? Contoh-contoh yang lain, ngageti apa? Orang datang dikageti, dor atau yang lainnya. Ini menyelisihi sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kemudian pelajaran berikutnya dari ayat ini terdapat pelajaran fihi anna nikmatal amn a'zamu min nikmatit ta'ami wal mal. Nikmat keamanan lebih agung daripada nikmat makanan dan nikmat harta. Nikmat keamanan jauh lebih berharga daripada nikmat makanan dan daripada nikmat harta. Maka Nabi Ibrahim alaihissalam pada ayat ini mendahulukan minta keamanan, baru setelahnya minta apa? Minta makanan. Kenapa? Karena nikmat aman. Jadi kalau tidak aman itu apa artinya harta? Tidak ada artinya. Apa artinya makan enak? Tidak bisa orang makan enak. Tidak bisa orang makan dengan tenang. Tidak bisa tidur dengan tenang. Tidak bisa makan dengan nikmat kalau kondisi kampungnya tidak aman. Maka nikmat aman jauh lebih berharga daripada nikmat makanan atau nikmat harta. Sekarang pertanyaan, nikmat harta lebih berharga atau nikmat makanan? Uang atau makanan? Hah? Uang atau makanan? Sekarang kalau pertanyaan, senang dibagi makanan atau bagi uang? Kalau sekarang senang saja, tenang saja, nggak ada yang bagi. Lihat ayat ini. Pada ayat ini tidak disebutkan nikmat apa? Harta. Kenapa? Lianna nikmatat ta'am a'dham min nikmatil mal. Nikmat makanan jauh lebih berharga daripada apa? Nikmat harta. Jadi tunggu saatnya nanti menjelang hari kiamat. Jadi makanan emas, untuk beli makanan emas. Jadi emas untuk beli makanan, emas tidak ada yang ngambil, makanan tidak ada. Jadi kalau tidak ada makanan, nanti menjelang datangnya Dajjal. Dajjal yang senior ya, bukan junior. Kalau yang junior sudah banyak yang bermunculan. Dajjal yang senior apabila datang 3 tahun terakhir. Jadi tahun 3 tahun ya. Tahun pertama Allah menahan apa? Sepertiga hujan dan sepertiga tumbuh-tumbuhan. Di tahun yang terakhir tidak ada hujan sama sekali, tidak ada tumbuh-tumbuhan. Otomatis makanan langka, harta banyak, apa artinya? Emas apa artinya? Jelas ya? Dalam kondisi tidak ada apa-apa, tidak ada makanan, makanan sangat langka. Otomatis makanan ini sangat berharga bagi manusia. Maka pada ayat ini Nabi Ibrahim paham, Nabi Ibrahim nikmat yang paling agung adalah nikmat makanan dalam urusan dunia, lebih melebihi daripada nikmat harta. Kemudian pelajaran berikutnya, fihi annal amna lahu ta'thirun fil ibadah. Annal amna lahu ta'thirun fil ibadah. Bahwasannya keamanan itu berpengaruh, sangat pengaruh di dalam beribadah. Maka di dalam surat yang lain Nabi Ibrahim berdoa, Rabbi ja'al hadzal balada aminan wajnubni wa baniya
an na'budal asnam. Disebutkan nikmat aman dan disebutkan nikmat tauhid. Apa hubungannya? Hubungannya sangat kuat, karena seseorang tidak mungkin mentauhidkan Allah dengan maksimal. Tidak mungkin seseorang beribadah dengan baik dalam kondisi kacau, dalam kondisi huru-hara. Maka nikmat keamanan sangat berpengaruh di dalam urusan ibadah. Kemudian pelajaran berikutnya dari ayat ini, fihi annal anbiya'a aktsarun nasi du'aan. Para nabi dan para rasul adalah manusia yang paling banyak doanya. Jadi para nabi dan para rasul adalah manusia yang paling banyak doanya. Mereka banyak berhubungan dengan Allah. Maka orang yang mengatakan semuanya ini terjadi, semuanya sudah ditakdirkan oleh Allah, lalu tidak banyak doa, ini adalah orang yang sombong. Maka orang yang tidak mau berdoa dilaknat oleh Allah Subhanahu wa taala. Allah murka kepadanya. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Man lam yas'alillaha yaghdab alaihi." Siapa yang tidak mau berdoa kepada Allah, Allah murka kepadanya. Sebaliknya, siapa yang banyak berdoa kepada Allah, jawabannya apa, Hafid? Siapa yang banyak berdoa kepada Allah, Allah apa? Allah mencintainya. Siapa yang tidak berdoa, Allah murka kepadanya. Sebaliknya, siapa yang banyak berdoa kepada Allah, Allah mencintainya. Para nabi dan para rasul adalah manusia yang paling dicintai oleh Allah. Maka mereka adalah manusia yang paling banyak doanya kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Kemudian pelajaran berikutnya, fihi annal anbiya'a la yamlikuna syai'an minar rizq. Para nabi dan para rasul tidak memiliki rizki sedikit pun. Jadi mereka tidak bisa memberi rizki. Maka Nabi Ibrahim alaihissalam meminta kepada Allah. Demikian, kalau minta rizki jangan minta kepada sunan-sunan atau kiai-kiai atau embah-embah, arwah-arwah nenek moyang. Mereka tidak punya apa-apa. Para nabi dan para rasul saja tidak memiliki rizki, apalagi manusia yang lain. Maka pada ayat ini lihatlah, Nabi Ibrahim meminta rizki kepada Allah. Maka amat sangat bodoh orang yang meminta rizki kepada manusia, berdoa minta rizki kepada manusia. Ini adalah kebodohan yang paling bodoh. Mintalah rizki kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Mintalah segala sesuatu, berdoalah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka pada ayat ini Nabi Ibrahim alaihissalam mengajarkan pada kita tentang masalah tauhid. Minta rizki, minta segala sesuatu, mintalah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Kemudian pelajaran berikutnya, fihi ad-du'a'u huwal ibadah. Berdoa adalah ibadah. Maka demikian para nabi, para rasul. Tidak ada para nabi dan para rasul yang minta kepada batu, berdoa kepada selain Allah. Tidak ada, karena mereka faham. Mereka memahami doa itu ibadah. Maka berdoa kepada Allah artinya apa? Beribadah kepada Allah. Berdoa kepada selain Allah maka berarti beribadah kepada selain Allah. Maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, ad-du'a'u huwal ibadah. Doa itu adalah ibadah. Maka siapa yang berdoa kepada selain Allah berarti dia telah melakukan perbuatan syirik. Kemudian pelajaran berikutnya, fihi ahammiyatut tauhid. Pentingnya perkara tauhid. Ibadah hanya kepada Allah, doa hanya kepada Allah, salat hanya kepada Allah, korban hanya kepada Allah,
Nadar hanya kepada Allah. Semuanya, semua bentuk ibadah, baik itu ibadah hati ataupun ibadah lisan, ibadah-ibadah seluruhnya hendaklah diberikan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka Allah Ta'ala berfirman, iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Hanya kepadamu ya Allah kami beribadah, dan hanya kepadamu ya Allah kami meminta pertolongan. Kemudian pelajaran berikutnya, fihi yang bagi lil alim an yahtamma bi umurin nas. Hendaklah seorang alim, seorang dai memikirkan urusan manusia, membantu semampunya. Demikian dakwah, demikian dakwanya para nabi. Jadi selain mengajak manusia kepada Allah, mereka juga memikirkan. Jadi bukan cuek saja, ndak, pura-pura ndak tahu, mintanya diperhatikan. Dai minta diperhatikan oleh jamaahnya, namun dia tidak mau memperhatikan apa? Jamaahnya. Tidak demikian. Ciri khas dai yang tulus adalah mereka berusaha semaksimal mungkin memikirkan jamaahnya, semampunya, didoakan, diperhatikan, diarahkan, dibantu. Demikian Nabi Ibrahim alaihissalam. Demikian pula Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Yaksibul ma'dum wa yahmilul kal, mencarikan orang yang tidak punya apa-apa, menanggung beban orang yang tidak sanggup. Demikian pula para sahabat, demikian pula para salafus saleh. Syu'bah ibnul Hajjaj, Abu Bistam Amirul Mukminin fil hadis, dikenal arhamun nas, orang yang paling sayang bil fuqara fi zamanihi, di zamannya. Hatta luqiba bi abil fuqara wa ummil masakin, sampai dijuluki bapaknya orang fakir, ibunya orang miskin. Demikian. Jadi yang bagi lil alim, hendaklah seorang yang berilmu an yahtamma bi umurin nas, bukan yahtam bi umuril aghniya. Kalau yang datang kaya, apalagi membawa apa? Bawa duren, masya Allah, sambutannya luar biasa, pasang bajunya. Kalau sekiranya bawa serban, pakai serban. Tapi kalau yang datang orang miskin, paling-paling minta bantuan ini, paling-paling ada keperluan, bilang sibuk, bilang aba atau baba atau yang lainnya, atau abi sedang tidur. Lo anaknya diajari apa? Diajari bohong anaknya. Soalnya yang datang apa? Miskin. Na'udzubillah. Semoga Allah Subhanahu wa ta'ala memperbaiki niat kita di dalam menuntut ilmu dan di dalam menyampaikan ilmu. Kemudian pelajaran berikutnya dari ayat yang mulia ini, terdapat pelajaran fihi barakatu da'watil anbiya was salihin. Dakwanya para nabi dan dakwanya orang yang soleh itu diberkahi oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka Nabi Ibrahim pada ayat ini berdoa, dan Allah Subhanahu wa ta'ala mengabulkan doanya Nabi Ibrahim alaihissalam. Maka lihatlah kota Makkah, bahkan lihatlah negeri Arab secara umum, mereka diberkahi oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, salah satunya karena doanya Nabi Ibrahim alaihissalam. Dari ayat ini terdapat pelajaran fihi al-hathu ala ad-du'a li ahli al-qaryah atau li ahli al-balad bitaufiqi wal barakah. Anjuran mendoakan penduduk negeri supaya mendapatkan taufik dan supaya mendapatkan keberkahan dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi kalau kita
adalah penuntut ilmu yang ikhlas, penuntut ilmu yang jujur karena Allah. Apabila melewati penduduk negeri, doakan, nasihati mereka dan doakan mereka. Doakan keberkahan, doakan pula supaya Allah memberi petunjuk kepada mereka. Ya Allah, berilah petunjuk penduduk RT ini, penduduk RW ini, atau desa ini. Ya Allah, berikan petunjuk kepada mereka, pemahaman yang benar. Berikan petunjuk kepada tauhid, kepada sunnah. Kembalikan mereka kepada Al-Quran. Berikan keberkahan hidup mereka. Demikian, ini tanda keikhlasan. Ini adalah tanda jujurnya kita di hadapan Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan tidak diceritakan doanya, cukup antara kita dengan Allah Subhanahu wa ta'ala. Kemudian pelajaran berikutnya, dari ayat ini terdapat pelajaran fihi annallaha yu'tid dunya man ahabba wa man kariha. Dari ayat ini terdapat pelajaran Allah memberi kenikmatan dunia kepada siapa yang dicintai dan kepada siapa yang dibenci. Allah Subhanahu wa ta'ala memberi kenikmatan dunia kepada siapa yang dicintai dan kepada siapa yang dibenci. Jadi semua manusia, bahkan hayawan, bahkan binatang pun diberi oleh Allah Subhanahu wa ta'ala kenikmatan dunia. Maka dalam hal ini Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, innallaha yu'tid dunya man ahabba wa man kariha wa la yu'tid dina illa man ahabba. Allah memberi dunia kepada siapa yang dicintai dan kepada siapa yang dibenci. Dan Allah tidak memberi agama, nikmat iman, nikmat agama yang benar, nikmat pemahaman yang benar. Allah tidak memberikan kecuali kepada siapa yang dicintainya. Kemudian pelajaran berikutnya dari ayat ini, fihi anna mata'ad dunya qalil. Kenikmatan dunia itu sedikit. Kenikmatan dunia itu sedikit. Dunia dan seisinya itu sedikit. Maka pada ayat ini Allah Ta'ala berfirman, qala wa man kafara fa umatti'uhu qalilan. Allah menyebutkan qalilan, dan kalimat qalil disebut berulang-ulang di dalam Al-Quran. Di antaranya ayat ini, di antaranya lagi Allah Ta'ala berfirman, qul mata'ud dunya qalilun wal akhiratu khairun liman ittaqa. Katakan dunia, nikmatnya dunia itu sedikit. Sedikit. Walaupun kelihatannya banyak, tetapi hakikatnya itu sangat amat sedikit. Qala wa man kafara fa umatti'uhu qalilan. Itulah yang diributkan oleh manusia. Itulah yang diributkan oleh orang-orang politik. Mereka rebutan sesuatu yang sangat sedikit sekali. Dari ayat ini terdapat pelajaran fihi haqaratud dunya, hinanya dunia. Dunia itu hina. Dunia itu rendah. Maka Allah memberikan dunia kepada orang kafir. Kalau dunia itu baik, tidak hina, maka Allah tidak memberikannya kepada orang kafir. Karena dunia itu rendah, hina, dina, maka Allah Subhanahu wa ta'ala memberikan dunia kepada orang-orang kafir. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, hadis riwayat Tirmidzi, "Lau kanatid dunya ta'dilu indallahi janaha ba'udah, lama saqallahu al-kafira syarbata ma'in." Sekiranya dunia bernilai di sisi Allah seperti apa? Sayap nyamuk, niscaya Allah tidak memberikan orang kafir walaupun seteguk air putih saja. Ini menunjukkan haqaratud dunya. Maka orang-orang yang cita-citanya dunia adalah orang yang rendah, orang yang hina.
Karena dunia itu hina, pemburu dunia terhina, dihinakan oleh Allah Subhanahu wa taala di dunia sebelum dihinakan oleh Allah di akhirat nanti. Dari ayat ini terdapat pelajaran fihi ad-dunya sijnul mu'min wa jannatul kafir. Dunia itu penjara bagi orang yang beriman dan surga orang kafir. Yang dimaksud penjara adalah orang beriman menjadikan dunia tidak dinikmati secara melampaui batas. Ada batasannya, ada yang dilarang, ada ketentuannya, ini dibolehkan, ini dilarang. Allah memberikan ujian kepada mereka. Adapun orang-orang kafir, dunia mereka seperti surga, artinya mereka berpuas-puas. Jadi mumpung hidup apa? Sekali saja. Jadi aji mumpung hidup, dipuas-puaskan, dinikmat-nikmatkan, cari kepuasan saja. Hidupnya cari kesenangan saja. Kalau nggak senang, stres, putus asa. Demikian orang-orang kafir dan orang yang mencontoh orang-orang kafir. Waliyadu billah. Dari ayat ini terdapat pelajaran fihi al-mu'min yasta'inu birrizqi ala ibadatillah wa amal kafir wal fajir yatamatta'u fiha qalila. Al-mu'min yasta'inu birrizqi ala ibadatillah. Orang yang beriman menggunakan rizki untuk menambah ibadah. Jadi menjadikan rizki adalah wasilah, sarana beribadah kepada Allah. Itu orang yang beriman. Adapun orang kafir wal fajir, mereka menggunakan rizki untuk bersenang-senang, untuk berpesta-pesta, untuk berfoya-foya, kecil dimanja. Kemudian apa lagi? Besar foya-foya, tua kaya raya, tua bangka kaya raya, mati apa? Mati masuk surga. Surganya siapa? Jelas ya? Demikian. Maka Allah Ta'ala berfirman tentang orang-orang yang beriman, tentang orang-orang kafir. Innallaha yudkhilul ladina amanu wa amilus solihati jannatin tajri min tahtihal anhar. Orang-orang yang beriman dimasukkan surga yang mengalir sungai di dalamnya. Walladina kafaru, adapun orang-orang kafir, yatamatta'una wa ya'kuluna kama ta'kulul an'am wan naru mathwal lahum. Adapun orang-orang kafir di dunia, mereka bersenang-senang, berfoya-foya, makan seperti binatang ternak, dan neraka adalah tempat kembali mereka. Waliyadu billah. Maka alangkahnya banyaknya orang-orang yang abangan, orang awam, mereka mencontoh orang kafir, yaitu dunianya dijadikan untuk foya-foya. Kemudian pelajaran berikutnya dari ayat ini fihi jawazul istimta birrizqi min ghairi israf. Boleh menikmati rizki, boleh menikmati rizki, namun tidak berlebihan. Dibolehkan menikmati rizki yang diberikan oleh Allah, namun tidak mubadir, tidak berlebihan. Karena Allah Subhanahu wa taala tidak mencintai orang-orang yang berlebihan. Allah Ta'ala berfirman, wa amma bi ni'mati rabbika fahaddis. Adapun tentang nikmat Allah fahaddis, nikmatilah, sebutkanlah, nampakkanlah. Nikmatilah, tetapi nikmatilah seperlunya, tidak berlebihan dan tidak melampaui batas. Kemudian pelajaran berikutnya fihi fadlul fawakih, keutamaan buah-buahan. Maka Nabi Ibrahim alaihissalam berdoa supaya penduduk Mekah dianugerahkan oleh Allah buah-buahan. Nikmat buah-buahan adalah nikmat yang besar dari Allah
Subhanahu wa ta'ala. Kemudian pelajaran berikutnya, fihi ahammiyatul imani billahi wal yaumil akhir, pentingnya beriman kepada Allah dan beriman kepada hari akhir. Disebutkan oleh para ulama, faedah disebutkan iman kepada Allah dan iman kepada hari akhir. Iman kepada Allah, al-imanu billah yusahhihul amal. Iman kepada Allah memperbaiki amal seseorang. Wal imanu bil yaumil akhir yuraghibul amal. Dan beriman kepada negeri akhir, hari akhir, mendorong untuk memperbanyak amal. Kemudian pelajaran berikutnya, fihi al-hadharu minal istidraj. Hati-hati dari istidraj. Diberi rizki tapi tetap kufur. Diberi rizki, diberi kesehatan tapi foya-foya maksiat. Ini adalah istidraj. Ini adalah istidraj di ulu-ulu. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Idza ra'aita rajulan yuqimu ala maksiatillah wa huwa yu'afihillahu fa'lam annahu istidraj." Fa'lam annahu istidraj. Jika engkau melihat orang yang banyak maksiatnya tapi Allah masih memberi rizki kepadanya, Allah memberikan sehat, rizki, fa'lam, ketahuilah ini adalah istidraj. Ini adalah ulu-ulu, diulu-ulu oleh Allah, dibiarkan supaya orang tersebut semakin banyak dosanya. Semakin banyak dosanya sehingga semakin berat hisabnya di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Maka pada ayat ini Al-Imam Ibnu Katsir menyebutkan salah satu faedahnya adalah hati-hati dari al-istidraj. Fihi annallaha yumhilu wa la yuhmilu. Innallaha yumhilu wa la yuhmilu. Allah Subhanahu wa taala menangguhkan dan Allah tidak melalaikan. Tidak, Allah itu Maha tahu, Maha mengawasi. Orang yang banyak maksiatnya bukan dilalaikan oleh Allah, Allah menangguhkan. Allah tidak melalaikannya, Allah menangguhkan dia sesaat saja. Nanti kalau sudah diambil oleh Allah Subhanahu wa taala, maka Allah Subhanahu wa taala menghukumnya dengan berat. Maka di dalam surat Allah taala berfirman, surat Al-A'raf, wa umli lahum inna kaidi matin. Wa umli lahum, aku tangguhkan mereka. Inna kaidi matin, sesungguhnya siasatku itu sangat kuat. Jadi bukan berarti mereka ditangguhkan itu dibiarkan saja, enggak. Dibiarkan supaya semakin tambah dosanya, tambah maksiatnya, tambah berat hisabnya, sehingga besar hukumannya nanti di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Waliyadu billah. Dari ayat ini terdapat pelajaran fihi sa'atu hilmillah, luasnya kelembutan Allah Subhanahu wa taala. Hilm, innallaha halim. Halim artinya la yu'aqibu ahlal ma'asi mubasyaratan. Jadi Allah Subhanahu wa taala halim. Artinya Allah tidak menghukum pelaku maksiat itu langsung dihukum, enggak. Tetapi ditangguhkan. Maka dalam ayat Allah Subhanahu wa taala berfirman, walau yu'akhidullahu an-nasa bima kasabu ma taraka 'ala dhahriha min dabbah walakin yuakhiruhum ila ajalin musamma. Kalau sekiranya Allah langsung menghukum manusia karena dosanya, maka tidak ada satupun makhluk yang tersisa di muka bumi, tidak ada. Tetapi Allah mengakhirkan sampai waktu yang telah ditentukan. Supaya apa? Supaya orang yang sadar, supaya orang yang menyadari kesalahannya segera bertaubat. Supaya orang yang bergelimang dengan maksiat tambah berat hisabnya di hadapan Allah
Subhanahu wa ta'ala. Kemudian pelajaran berikutnya dari ayat ini, fihi al-hathu alal khawfi minan nar, anjuran takut kepada siksa neraka. Maka Allah mengancam orang-orang yang bergelimang dengan kemaksiatan, summa attarruhu ila adabin nar, kemudian aku paksa mereka menuju siksa neraka. Wa bi'sal masir, dan neraka adalah seburuk-buruk tempat kembali. Ini adalah ayat ini adalah takhwif. Allah menakut-nakuti orang-orang yang beriman supaya takut neraka. Adapun orang-orang kafir, mereka tidak takut, maka tempat kembali mereka adalah neraka jahanam. Wal iyadu billah. Demikian apa yang dapat disampaikan pada kajian siang ini. Semoga bermanfaat bagi kita semuanya. Semoga Allah Subhanahu wa ta'ala senantiasa menganugerahkan kita untuk istiqamah di atas sunnah, di atas Al-Quran, di atas tauhid sampai akhir hayat kita nanti. Amin ya rabbal alamin. Subhanaka Allahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Walhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.